kalian dahulu di dalam grup. Ella, tolong tampilkan. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa mengikuti ya. Jadi inilah lambang masa persiapan sebagaimana murid-murid Yesus. Nggak ada murid-murid Yesus itu langsung membawa roh suci ujian awal tanpa masa persiapan. Tidak ada seorang Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir tanpa melakukan pendidikan 40 hari. Tidak ada seorang Daniel tanpa pendidikan 40 tahun dari seorang Yeremia. Tidak ada seorang Yohanes Pembaptis tanpa pendidikan 30 tahun. Ya, kegagalan Harun memimpin bangsa Israel waktu ditinggal sama Musa naik ke Gunung Sinai adalah karena dia tidak melakukan sebuah pendidikan persiapan. Ya. Beda dengan Musa yang berhasil, Musa sampai di ujung dia berhasil, hanya dia kalah sama memukul batu, tapi dia kepemimpinan dia selama di bangsa Israel, dia terbukti sebagai bapak yang paling dihargai. Ya. Lu sarjana hukum, sarjana sarjana, dan sarjana apapun, dunia mengakui seorang Musa. Kenapa? Semua ketegasannya Musa, keberaniannya Musa, tidak ada takutannya seorang Musa. Karena apa? Hasil pendidikan 40 tahun. Kegagalannya Harun penuh ketakutan, kekhawatiran, ya. Itu adalah karena apa? Karena dia tidak melalui sebuah pendidikan 40 hari. Ya, sekarang kita mari bacaan-bacaan dari postingan grup. Ini juga penting kita harus renungkan. Ya, jangan pernah lupa. Mari kita baca pelan-pelan. Kemanjaan yang tidak dikendalikan dan penyakit yang diakibatkannya serta kemerosotan yang ada pada kedatangan Kristus yang pertama kali akan timbul lagi dengan keburukan yang hebat sebelum kedatangannya yang kedua kali. Jadi ini lebih hebat. Kristus mengatakan bahwa keadaan dunia ini akan sama seperti zaman Sodom, air bah, dan Sodom dan Gomora. Setiap angan-angan hati akan senantiasa jahat adanya. Justru di ujung zaman yang menakutkan itulah kita hidup sekarang. Maka kepada kita haruslah tertanam dengan sedalam-dalamnya pelajaran tentang puasa juru selamat itu. Apa itu puasa juru selamat itu? Yaitu pendidikan persiapan. Ya, seperti tadi Musa punya pendidikan persiapan, Yohanes Pembaptis punya pendidikan persiapan, Daniel punya pendidikan persiapan, Yeskel punya, Daud punya, Yohanes Pembaptis punya. Ya, semuanya murid-murid Yesus punya. Demikian juga Yesus memberikan contoh, kehadiran Yesus di dunia adalah memberikan contoh sebagaimana seorang manusia yang hidup di dunia harus bagaimana ya untuk bisa layak di hadapan Tuhan. Yesus memberikan contoh. Pertama dia kasih contoh tentang baptisan. Contoh yang kedua tentang memulai suatu misi pekerjaan harus didahului dengan persiapan. Dan Yesus telah melakukan persiapannya sebelum dia melaksanakan tugasnya di tahun 27, yaitu dengan puasa selama 40 hari. Dan kepada kita dikatakan kita harus mempelajarinya secara mendalam, pelajaran tentang puasa juru selamat. Jadi kita harus pelajari tentang 40 hari. Satu-satunya harapan kita untuk mendapatkan hidup kekal ialah menundukkan segala selera dan nafsu kepada kehendak Allah. Di 40 hari kita udah lihat di sini adalah sama seperti Yesus, kita harus bereskan itu yang namanya selera dan nafsu. Keinginan-keinginan, selera, minat, perhatian, itu semua harus ditunduk di dalam lambang 40 hari. Oke, lanjut. Oke, kita terus, mungkin catatan nanti bisa dibaca sendiri ya. Yang berikutnya, Review and Herald 23 Februari 1892. Saya baca aja langsung ke yang dihitamkan. Tetapi betapa banyak hati kita dipenuhi dengan berhala-berhala sehingga mereka tidak memiliki ruang bagi Sang Penebus dunia. Jadi kita ini sekarang ini banyak
punya berhala-berhala, sehingga berhala-berhala itu menyita seluruh ruang di dalam diri kita, sehingga kita nggak punya lagi tempat untuk penebus dosa itu berada. Dunia menahan hati manusia dalam tawanan. Tuh. Jadi dunia ini menahan diri kita di dalam tawanan. Jadi kalau kita tetap berada di dunia dengan berhala-berhala yang tadi kita masukkan ke dalam pikiran kita, ya bagaimana kita bisa menang? Bagaimana orang ruangan untuk Tuhan aja sudah tidak ada, terus kita tidak mau keluar juga dari dunia ini. Kita tetap bersatu dengan dunia ini. Mungkinkah kita akan menjadi pekerja-pekerja roh suci hujan akhir? Kalau lihat dari lambang contoh-contoh persiapan-persiapan murid-murid yang dan termasuk Musa juga harus meninggalkan manusia lamanya, maka tidak ada harapan. Tuhan tidak akan menciptakan suatu pengecualian atau keistimewaan kepada kita. Nggak ada tulisan yang memperlihatkan kita mau diberikan suatu keistimewaan berbeda dari murid-murid yang lain. Ya, nggak ada. Saudara nggak bakal menemukan yang demikian. Kita terus. Mereka memusatkan pikiran dan kasih sayang mereka pada bisnis mereka, kedudukan mereka, keluarga mereka. Mereka berpegang pada pendapat dan cara mereka dan menghargai sebagai berhala dalam jiwa. Ya. Tapi kita tidak mampu untuk menyerahkan diri kita untuk melayani diri sendiri. Berpegang pada cara dan ide kita dan mengesampingkan kebenaran Allah. Jadi lihat, kalau kita tetap berada di dalam kondisi kita yang seperti ini sedia kalanya, tidak ada tempat untuk kebenaran Allah. Kalau memang tidak ada tempat bagi kebenaran Allah, lalu bagaimana? Mungkinkah kita akan dikasih penugasan untuk menyandang tugas roh suci hujan akhir? Tidak akan mungkin. Tuhan tidak akan pernah menyalahi kata-katanya. Tuhan tidak mau melanggar kata-katanya sendiri. Manusia bisa melanggar kata-katanya, tapi Tuhan tidak pernah mau melanggar kata-katanya sendiri. Oke, lanjut. Agar dapat melayani Tuhan dengan cara yang berkenan, kita harus dilahirkan kembali. Ya, kehidupan kita yang lama dan belum diperbarui harus diganti dengan kehidupan yang baru. Kehidupan yang penuh kasih, kepercayaan, dan ketaatan yang rela. Harusnya baptisan kita adalah seperti ini. Tapi karena baptisan kita nggak seperti ini, ada nggak orang yang setelah bangkit dari baptisan terus seluruh dirinya yang lama itu sudah hanyut di dalam air? Ada? Ada yang keluar bangkit dari air jadi manusia yang baru? Ada? Saya jujur, saya sendiri juga ketika saya dibaptis, ketika saya keluar dari air, saya masih saya yang kemarin. Dan sampai hari ini juga saya evaluasi diri saya nggak beda dengan waktu saya sebelum dibaptis. Artinya, jujur-jujur saja saya sementara ini masih dalam pengakuan. Sudah beruntung Tuhan mau ngasih pemahaman kepada saya. Sudah beruntung bagi saya bahwa Roh Allah mau bantu saya untuk mengerti kebenaran-kebenaran yang disampaikan ini. Tapi diri saya jujur, moral saya belum dilahirkan kembali. Dan di dalam lambang 3,5 tahun murid-muridnya Yesus, murid-murid Yesus juga sudah melaksanakan upacara baptisan. Tapi kenapa di ujung 3,5 tahun mereka masih mementingkan diri sendiri? Jawabannya adalah apa? Sama seperti jawaban kita. Kita baru sampai di pengetahuan. Ya, baru sampai di pengetahuan. Tetapi tentang moral kita belum laksanakan. Dan pengetahuan moral kita itu, sebagaimana murid-murid Yesus, Tuhan benahi di dalam 40 hari. Jadi saudara harus bisa bedakan di dalam pendidikan murid-murid Yesus, yaitu pengetahuan dan moral. Dan moralnya, ya, kecintaan terhadap diri sendirinya itu baru bersih setelah 40. Dan kita pun juga demikian menuntaskan hasil dari baptisan kita, yaitu ya setelah kita nanti juga menyelesaikan pendidikan 40 hari kita. Saudara, mari kita baca lebih lanjut. Agar dapat melayani Tuhan dengan cara yang berkenan, kita harus dilahirkan kembali. Kehidupan kita yang lama dan belum diperbarui
perbarui, harus diganti dengan kehidupan yang baru. Harus. Jadi bukan sebaiknya, harus. Kehidupan yang penuh kasih, kepercayaan, dan ketaatan yang rela. Artinya yang sebelumnya belum. Ya. Perubahan hati yang dilambangkan oleh kelahiran baru hanya dapat terjadi melalui pekerjaan Roh Kudus yang efektif. Hanya Roh Kudus yang dapat membersihkan kita dari segala kenajisan. Dan Roh Kudus itu memang kita harus akui belum dapat di dalam 3,5 tahun. Murid-murid Yesus artinya nggak ada Roh Kudus dong waktu itu. Nah, Roh Kudus yang dimaksud ini adalah Roh Kudus untuk merubah. Roh Kudus yang berubah ini kita sudah pelajari beberapa minggu yang lalu. Ada roh pendahuluan. Sebelum roh suci hujan air diberikan, ada roh pendahuluan. Dan roh pendahuluan itulah yang membantu murid-murid Yesus membenahi moralnya di dalam 40 hari. Jadi roh Allah yang hadir di dalam 3,5 tahun itu bukan roh Allah yang sama di dalam pendahuluan yang murid-murid Yesus dapat. Bagaimana contohnya? Maka contoh saingannya kita juga harus juga akan dapatkan Roh Kudus pendahuluan itu di dalam 40 hari contoh saingan kita. Oke, terus. Perubahan yang harus dilakukan sebelum kita dapat memperoleh jalan masuk ke dalam kerajaan. Itulah. Ya. Kita perlu menyadari itu perlunya kesombongan dan cinta dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Itu the youth instruction 9 September 1890. Lanjut. Inilah. Ini kita baca The Desire of Ages chapter 8. Apabila hati kita sudah penuh dengan hal-hal duniawi, sehingga kita tidak lagi menaruh ingatan akan Dia yang dalamnya berpusat harapan kita akan hidup kekal. Kita memisahkan diri kita dari Yesus dan dari malaikat surga. Oke, ya ini tadi kita juga udah bahas. Kita lanjut. Kamu bukanlah milikmu sendiri. Kamu sudah dibeli dengan harga tunai. Seharusnya tersimpan di dalam ingatan supaya kita dapat senantiasa mengakui hak-hak Allah atas talenta kita, harta benda kita, pengaruh kita, dan pribadi kita. Kita perlu mempelajari bagaimana sebaiknya memperlakukan anugerah Allah dalam pikiran, tubuh, dan jiwa agar kita dapat memberikan pelayanan yang baik dan sehat. Nah, kita adalah milik. Ini adalah tulisan dari OI. OI mencantumkan di dalam grup pembuatan berbicara. Saudara, bacaan ini udah sering. Ya, kamu sudah dibeli, kamu sudah bukan milikmu sendiri. Ini udah sering kita dengar dari pendeta-pendeta di Advent pun. Tapi saya mau tanya, seberapa paham saudara dengan kata-kata dibeli? Ada yang bisa jawab? Seberapa paham saudara dengan yang maksudnya telah dibeli? Kamu bukanlah milikmu sendiri. Saudara paham tidak? Kalau saudara sudah menjual sepeda motor saudara kepada orang lain, bolehkah saudara, kalau saudara sudah jual, itu ada dua penjualan, ya contohnya, yaitu menjual secara tunai atau menjual secara cicil. Kalau saudara menjualnya secara tunai, artinya saudara nggak punya hak apapun lagi terhadap motor itu. Saudara nggak boleh ngelap motornya, nyuci motornya pun nggak boleh. Saudara harus minta izin sama orangnya. Pak, boleh nggak saya cuci? Boleh nggak saya inikan? Saya boleh nggak saya apakan? Saya bawa ke bengkel dulu, boleh nggak? Kalau yang punya bilang nggak boleh, saudara nggak punya hak apa-apa terhadap motor itu. Biarpun saudara punya niat baik, ya Pak, ini kan agak jelek nih. Catnya saya cat dulu, boleh nggak? Kalau orang yang nggak mengizinkan, Anda nggak punya hak apa-apa. Nah, demikian juga dengan diri saudara. Kalau diri saudara sudah dibayar lunas sama Tuhan, mari kita baca, kamu bukanlah milikmu sendiri, kamu sudah dibeli dengan harga tunai. Artinya, seluruh diri Anda itu, ya, mari kita baca, talenta, hak-hak Allah atas talenta kita, harta benda kita, pengaruh kita, pribadi kita, itu semua udah punya Tuhan. Maka kalau kita mau menggunakan kepunyaannya Tuhan, kita harus minta izin. Atau kalau tidak kita minta izin, kita harus memahami apa yang dimaui oleh si pemilik.
Yaitu melalui apa? Dari firman-Nya lah kita belajar. Kita boleh berbuat apa terhadap diri kita ini. Dalam buku petunjuk-petunjuknya itu kita akan lihat. Tuhan mengizinkan kita untuk melakukan apa. Buku petunjuk diet dan makanan ini memperlihatkan tubuh kita ini tidak boleh kita sembarangan masukkan ke dalam mulut kita. Karena kita sudah dibayar lunas sama Tuhan. Ya, biarpun lidah kita ini, oh enak ini enak ini. Tapi kalau itu tidak diperbolehkan, kita nggak punya hak. Kalau kita mau memasukkan segala sesuatu ke dalam diri kita atau mempergunakan pikiran kita, segala macam, kita artinya sudah melanggar hukum. Kita sudah merebut haknya orang. Ya, kita sudah memasuki wilayah, ya, wilayah otonominya orang lain. Itu yang namanya telah dibeli secara tunai. Oke, lanjut. Ini jangan pernah lupa ya, saudara ingat kalau saudara baca telah dibayar lunas ini selalu harus terngiang di dalam pikiran saudara. Kalau saudara melakukan hal yang tidak sesuai dengan Tuhan, artinya saudara sudah lancang. Saudara telah melakukan sesuatu yang bukan hak saudara. Jadi jangan heran kalau yang punya hak itu marah terhadap saudara. Ya, akhirnya saudara dihukum. Yaitu karena saudara telah merebut, ya, kepemilikan orang lain. Saudara nggak punya hak apa-apa lagi sama diri saudara. Oke, kita lanjut. Oke. Ini kita baca lagi yang dihitamkan. Apakah Anda berpikir bahwa Allah akan menerima, menghormati, mengikuti suatu umat yang begitu bercampur dengan dunia sehingga mereka hanya berbeda dari mereka dalam nama? Mungkinkah Tuhan akan mengakui umat yang bercampur dengan dunia? Akan segera diketahui siapa yang akan ada di pihak Tuhan. Yang tidak akan malu akan Yesus. Ini saya besarkan. Tidak akan malu akan Yesus. Mereka yang tidak memiliki keberanian moral untuk mengambil posisi mereka dengan hati-hati di hadapan orang-orang yang tidak percaya. Saudara, kata ini meramal bahwa nanti setiap orang yang akan mengaku sebagai pengikut Yesus itu harus siap untuk malu. Artinya nanti akan ada sebuah peristiwa. Saya belum bisa meramalkan. Ini kata-kata ini perlihatkan bahwa orang kalau ngaku sebagai pengikut Yesus itu akan dibuat malu. Ya, kita harus siap memiliki keberanian moral untuk mengambil posisi mereka dengan hati-hati di hadapan orang yang tidak percaya. Jadi perlu keberanian. Nah, ini saya belum bisa menggambarkannya seperti apa. Ini semua petunjuk yang kita harus paham. Ya, akan ada aniaya-aniaya sebagaimana murid-murid Yesus. Akan ada seperti Petrus yang ketakutan untuk mengakui sebagai muridnya Yesus. Saya nggak tahu bentuknya, contoh dan contoh saingannya seperti apa. Yang kita tahu hanya ada kesusahan Yakub. Apakah kata-kata ini mau diarahkan ke kesusahan Yakub atau pra kesusahan Yakub? Saya belum bisa jawab. Oke, kita lanjut. Tapi ya kita harus renungkan bahwa akan ada peristiwa yang seperti ini. Kita akan merasa malu kalau kita mengaku sebagai muridnya Yesus. Sama seperti waktu Petrus. Dan keadaan itu akan diulangi lagi ke kita. Dan kita harus mampu, ya, mampu untuk menjawab, ya saya murid Yesus. Kita tidak boleh mengulangi kegagalannya Petrus. Kalau Petrus punya kegagalan, Tuhan masih memaklumi, memberikan kesempatan dia pendidikan 40 hari. Kalau kita sudah selesai pendidikan 40 hari, masih juga seperti Petrus, mungkinkah Tuhan akan memberikan 40 hari berikutnya? Tidak ada catatan yang memberikan contoh tentang 40 lanjutan, 40 hari lanjut. Jangan pernah kita mencipta-cipta sebuah satu rangkaian peristiwa baru lagi. Oke, lanjut. Oke, kira-kira demikian ya dari renungan-renungan postingan dari teman-teman. Ya, teman-teman ada postingan-postingan kita mari baca sama-sama biar kita semakin dikuatkan. Oke, lanjut Del. Sekarang kita coba melanjutkan penelusuran kita kepada , pengalamannya Ibrahim.
Memang pembelajaran kita ini demikian tertulis. Jadi kita tidak berpikir secara mempelajari pikiran saya. Saudara bukan sedang mempelajari pikiran saya. Saudara sedang mempelajari demikian tertulis. Maka itu kita tampilkan semua pembelajaran dalam bentuk tulisan. Jadi buat Om Edi Tauran, masih ada Om Edi Tauran di sini? Jadi Om Edi Tauran bisa lihat pembelajaran kita itu benar-benar tidak bisa dibantah. Oh, enggak ada ya. Oke, oke. Sudah keluar, oke. Ya tidak apa-apa, tapi ini adalah pembuktian kepada kita, kebenaran yang kita punya tidak bisa dibantah. Oke, oke, ya. Yang saya akan ajak saudara membaca dari cerita pengalamannya Ibrahim ini, kita akan mempelajarinya secara mendetail, ya. Karena kita adalah siswa dari lambang 40 hari. Jadi kita harus benar-benar ikuti. Tadi dari cerita yang tadi kita baca, kita disuruh secara mendalam mempelajari 40 harinya Yesus. Maka sebagai contoh yang sama, yaitu lambang persiapan, kita juga belajar tentang lambang-lambang persiapan yang lainnya. Ya, di dalam rangkaian umat-umat Allah di masa lalu juga secara mendalam. Yang kita baca ini adalah Ibrahim. Kita akan baca catatan pemahaman dari uraian saya saja. Nanti saudara bisa baca di sebelah kiri. Ya. Judul pertamanya saya kelompokkan dalam latar belakang lingkungan dan orang tua Ibrahim. Jadi latar belakangnya Ibrahim bagaimana dan orang tuanya bagaimana kita terbaca di dalam bagian yang ini. Kita coba lihat di dalam pemahaman. Ibrahim hidup di lingkungan yang sama dengan kita sekarang, yaitu di tengah-tengah orang dunia yang menyukai tahayul dan kekafiran. Ya, kita coba lihat di sebelah kanannya, sebelah kirinya itu. Sementara ia memilih Ibrahim sebagai pemelihara hukumnya bagi generasi mendatang, Ibrahim telah dibesarkan di tengah-tengah tahayul dan kekafiran. Ya. Sedangkan rumah tangga bapaknya yang olehnya pengetahuan akan Allah telah dipelihara menyerah kepada pengaruh yang menyesatkan yang ada di sekeliling mereka. Ya, jadi orang tuanya menyerah. Mari kita baca yang sebelah kanan. Pengalaman Ibrahim yang diceritakan oleh Ellen G. White adalah suatu pengalaman berharga bagi kita sebagai generasi mendatang, yaitu suatu generasi pelajaran tentang pemelihara hukumnya. Sehingga dengan pengalaman Ibrahim yang diceritakan bukanlah sekedar cerita dongeng sekolah minggu, pelajaran anak-anak, ya. Terus ya. Jadi bukan hanya pelajaran sekolah minggu, sekolah anak-anak ya, tapi ada pelajaran penting yang merupakan contoh dan contoh saingan bagi. Ya, tadi kita lihat tadi orang tuanya itu kalah. Ya, kita sudah baca. Kita baca tuh, anak Tera telah menjadi pewaris harta yang suci. Penyembahan berhala menggodanya dari segala penjuru tetapi tidak berhasil. Setia di antara orang-orang yang tidak setia, tak ternoda oleh kemurtatan yang tengah merajalela. Ia berpegang teguh kepada penyembahan kepada satu Allah. Saudara nanti akan lihat kenapa penting pembelajaran ini. Kenapa penting pembelajaran ini kita telusuri pengalamannya Ibrahim. Terah adalah umat Allah yang sama dengan kita, yaitu umat yang telah dipercayakan pengetahuan akan Allah. Namun dalam perjalanan hidupnya menyerah kepada pengaruh di sekeliling. Ya. Jadi kenapa kok karena kita punya contoh yang setia dan kita punya contoh yang menyerah. Jadi kalau kita tetap berada di tengah-tengah kota, tengah-tengah pergaulan, tengah-tengah dunia, kita siap-siap kita bisa menjadi seorang Tera atau kita bisa menjadi seorang Ibrahim. Ya, kita lihat. Yang berikutnya kita baca, Ibrahim tidak sama dengan ayahnya. Penyembahan berhala tidak berhasil menggodanya. Ia setia di antara orang yang tidak setia. Tidak ternoda kemurtatan yang merajalela. Ketahanan Ibrahim terhadap godaan adalah karena ia berpegang teguh kepada penyembahan pada satu Allah yang benar. Oke, kita lihat di sini. Jadi kita sudah punya dua contoh, yaitu Tera yang lemah, ya kalah dia,
hanyut di dalam pengaruh sekelilingnya, dan Ibrahim adalah contoh dari orang yang setia. Coba kita lihat. Hadap yang Ibrahim seperti apa Tuhan mintakan kepadanya. Adakah karena Ibrahim setia terus Tuhan biarkan dia berada di tengah-tengah lingkungannya? Ya, kita tidak diceritakan lagi tentang Terah, tapi kita diceritakan tentang Ibrahim. Pertanyaannya, kalau Ibrahim setia, jelas Ibrahim beda sama Terah. Kira-kira Tuhan akan tetap membiarkan Ibrahim tetap berada di tengah-tengah kota Ur Kasdim atau bagaimana? Mari kita baca yang berikut. Ibrahim disuruh keluar dari negerinya, kaum keluarganya, dan dari lingkungan bapaknya. Ya, kita coba baca yang dihitamkan. Kabaran dari Allah datang kepada Ibrahim, keluarlah engkau dari negerimu dan dari kaum keluargamu dan dari dalam rumah bapamu. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu kelak, agar supaya Allah dapat melayakkan dia bagi tugasnya yang besar sebagai pemelihara hukum yang suci. Ibrahim harus dipisahkan dari pergaulan masa kanak-kanaknya. Pengaruh kaum kerabat dan sahabat-sahabatnya akan menghalangi latihan-latihan yang Tuhan berikan kepada hambanya. Mbak saudara lihat, Ibrahim yang setia saja, Tuhan ngasih khawatir. Ya, Tuhan masih khawatir akan kesetiaan ke pertahanan Ibrahim. Itu dikatakan bisa menghalangi latihan-latihan yang akan Tuhan berikan kepadanya. Artinya ada latihan-latihan di dalam perjalanan Israel, perjalanan Ibrahim keluar dari Ur Kasdim. Ya. Karena Ibrahim sekarang dengan satu cara yang istimewa mempunyai hubungan dengan surga. Ia harus hidup di antara orang asing. Tabiatnya harus berbeda dari orang-orang di dalam dunia ini. Ya. Padahal Ibrahim sudah menjaga dirinya, sudah jauh berbeda dengan orang-orang sekelilingnya. Dia tidak seperti Terah. Tapi dalam pendidikan 40 harinya, contoh saingan ya, di sini nggak diceritakan tentang lambang berapa hari dia keluar dari bekas. Ya, tapi dia punya tugas untuk keluar dari kota Ur Kasdim adalah dia dibentuk supaya menjadi berbeda dengan dunia ini. Bayangkan. Artinya Tuhan menuntut lebih dari apa yang sudah Ibrahim lakukan. Kalau Ibrahim sudah lakukan sedemikian setia aja dipandang masih kurang, masa kita dengan keadaan yang masih mencintai dunia ini, Tuhan tidak menuntut hal yang juga sama seperti yang Tuhan minta kepada Ibrahim? Saudara silakan jawab sendiri. Ya, mari kita coba baca yang sebelah kanan. Yalah, geser ke atas. Ya. Perintah kepada Ibrahim untuk keluar dari negeri, dari keluarga dan bapaknya adalah gambaran yang sama dengan perintah yang Tuhan juga sampaikan kepada kita di akhir zaman ini untuk terpisah dengan dunia dan bahkan dengan keluarga kita serta lingkungan kita tinggal. Yaitu dalam bacaan ini pergaulan masa kanak-kanaknya. Artinya termasuk orang-orang terdekat sekalipun. Ya. Kutipan Ellen G. White berikut memperkuatkannya. Pekerjaan pengudusan dimulai di dalam hati. Ya. Dan kita harus masuk dalam hubungan yang sedemikian dengan Allah. Sehingga Yesus dapat menaruh cetakan ilahinya pada kita. Kita harus mengosongkan diri kita untuk memberi ruang bagi Yesus. Tapi banyaknya hati kita dipenuhi dengan berhala-berhala. Sehingga mereka tidak memiliki ruang. Yang tadi yang kita udah baca ya. Yang kita lewati. Ya, Del, boleh geser Del ke bawah. Ya, itu tadi kita udah baca. Nah, sekarang kita coba lihat. Pada PB 11263 kita diberitahu bahwa Tuhan memberikan ujian kesukaran kepada Ibrahim di dalam perjalanan keluar dari Ur Kasdim. Nah, ya. Mungkin kita bertanya mengapa Tuhan tidak membiarkan Ibrahim tetap berada di Ur Kasdim dan ujian diberikan di sana. Ya. Jawabannya adalah untuk yang pertama, ujian yang Tuhan siapkan tidak pernah terduga oleh siswanya. Yang pertama, ujian itu Tuhan tidak pernah siapkan untuk siswanya mengetahui. Yang kedua, ujian yang diberikan sebagaimana dijelaskan pada paragraf ini adalah untuk mematangkan siswanya. Ya, dan
mempertegas tabiatnya harus berbeda daripada orang-orang di dunia. Ya, jadi tadi kita udah baca ya bahwa Tuhan tidak rela untuk muridnya Ibrahim tetap berada di tengah-tengah orang-orang dunia, orang Ur Kasdim. Kenapa? Karena dikhawatirkan Ibrahim akan terganggu dalam latihan-latihan. Tuhan menginginkan ia mempunyai tabiat yang harus berbeda dari orang-orang di dunia ini. Jadi Ibrahim yang sudah beda, dengan ada pelatihan yang dia dikeluarkan dari kota Ur Kasdim, Tuhan berharap dia harus lebih berbeda lagi. Ya, kita coba lihat di sini. Sebelah kiri Del, ke atas Del. Nah, lihat. Nah, berhenti Del. Sejauh itu keluarga bapaknya ikut menemaninya. Oh, belum, ke atas dulu Del. Ya, berhenti. Kita lihat di sini. Ia harus hidup di antara orang asing, tabiatnya harus berbeda daripada orang-orang dalam dunia ini. Ya, kita lihat. Ia sendiri tidak dapat menjelaskan segala tindakan yang telah diambilnya agar dapat dimengerti oleh sahabat-sahabatnya. Jadi dia meninggalkan kota Ur Kasdim itu tidak mampu dia jelaskan kepada sahabat-sahabatnya. Perkara-perkara rohani harus dipahami secara rohani. Nah, sahabat-sahabatnya tidak mengerti akan perkara-perkara rohani. Itulah sebabnya sahabat-sahabatnya sulit untuk mengerti perginya perginya si Ibrahim dari kota Ur Kasdim. Motif yang menggerakkan tindakannya tidak dapat dipahami oleh kaum keluarganya yang menyembah berhala-berhala. Nah, jadi karena ini adalah contoh dan contoh saingan bagi kita, maka kita pun juga nanti akan menghadapi kondisi yang sama ketika kita mau meninggalkan kehidupan kita yang sehari-hari ini. Saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita tidak akan mungkin kita bisa memberikan penjelasan kepada mereka karena mereka nggak paham. Perkara-perkara rohani harus dipahami secara rohani. Jadi nanti kita nggak mungkin bisa menjelaskan kepada saudara-saudara kita, kenapa kamu keluar? Kenapa kamu pilih ke tempat yang terpelosok, terpencil? Kenapa kamu dengan kedudukan kamu, pekerjaan kamu yang sudah mapan, seperti sekarang kamu kok berhenti? Apa ada pekerjaan lain? Kita sulit untuk memberikan jawaban kepada dia, pada teman-teman, saudara-saudara. Itulah yang diramalkan dari pengalamannya Ibrahim. Oke, kita terus. Dela, geser. Nanti dulu, Del, yang ketiga kita belum baca. Del. Ya, sesuai paragraf sebelumnya dijelaskan bahwa Ibrahim tidak sama dengan ayahnya, penyembah berhala, tidak berhasil menggodanya. Ya. Ia setia di antara orang yang tidak setia, tak ternoda oleh kemurtatan. Namun Tuhan tetap menyuruh Ibrahim keluar dari kota Ur Kasdim. Hal ini dimaksudkan agar Del, Tuhan memperoleh kejaminan tabiatnya harus berbeda daripada orang dunia. Mengingat ini adalah keturunan Tera yang selama ia hidup, ia telah menyerah turut terbawa pengaruh tawaran-tawaran mencampur adukan kebenaran dengan penyembahan berhala. Sesuai dengan PB 1124.2. Hal demikian dapat saja terjadi kepada Ibrahim yang masih manusia berdosa dan saudaranya Nahor terbukti juga terpengaruh seperti Tera. Dan selain itu pengalaman Daud menggambarkan hal demikian, yaitu awal-awalnya setia, namun lambat laun oleh kesanjungan dan kekuasaan ia pun dapat jatuh juga oleh mengambil istri orang lain. Jadi Tuhan sengaja membawa Ibrahim keluar dari kota Ur Kasdim, walaupun Ibrahim itu setia, karena apa? Karena Tuhan itu lebih bisa melihat jauh ke depan daripada kita. Oke, kita terus Del. Sebagaimana di awal dikatakan, pengalaman Ibrahim ini menjadi pelajaran bagi kita, maka jelas Ibrahim saja yang terbukti setia diperintah untuk keluar dari Ur
Kadim untuk menjaga tabiatnya. Tentunya perintah sejenis yang sudah kita baca dari Ellen G. White dalam tulisan yang diperuntukkan bagi orang-orang di periode jam terakhir adalah sangat jelas sekali diperuntukkan bagi kita. Terlebih kita harus akui kita berbeda dengan Ibrahim yang bertahan. Mayoritas kita telah memiliki kebiasaan budaya pelanggaran hukum. Hidup kita mayoritas sehari-hari mementingkan diri. Kita menyukai dan mencintai kenyamanan, kenikmatan, pesona dosa, sehingga kita dikelompokkan. Mayoritas kita berada pada karakter Terah, bukan Ibrahim. Dengan demikian kita semua harus melaksanakan perintah terpisah dari dunia, meninggalkan sebagaimana perintah kepada Ibrahim. Apabila kita lakukan perintah keluar dari Ur Kasdim contoh saingan, maka sama halnya dengan Ibrahim. Orang-orang sekitar kita tidak akan mengerti alasan kita meninggalkan semua yang kita miliki, lalu memilih tempat yang lain yang tidak jelas nasib akhir. Ya, nah, yang berikutnya ini kita lihat penurutan Ibrahim yang dilaksanakan tanpa bertanya-tanya. Kita lihat di sini. Lalu ia keluar, ia dengan tidak mengetahui kemana hendak pergi. Penurutan Ibrahim yang dilaksanakan tanpa bertanya-tanya itu merupakan salah satu daripada bukti-bukti yang menonjol daripada iman yang terdapat di dalam seluruh Alkitab. Dengan bergantung kepada janji ilahi tanpa adanya jaminan yang dapat dilihat bahwa itu akan digenapi, ia telah meninggalkan rumah tangga, keluarga, dan kampung halamannya dan pergi, tidak tahu kemana untuk mengikuti kemana saja Allah memimpin. Ya, coba kita lihat teladannya Ibrahim ini harus menjadi teladannya kita. Kalau Ibrahim punya iman sedemikian besar, dia tidak tahu tempatnya kemana, padahal dia tinggal di kota Sodom, Ur Kasdim dengan kedamaian, dengan ketenangan, kenyamanan. Dia rela untuk tinggalkan kota yang sudah dia dibesarkan dari sejak dia kanak-kanak, ya. Sedangkan dia tidak tahu kemana dia akan pergi dan seperti apa nanti kehidupannya, dia tetap setia. Maka kenapa kita yang sudah dikasih tahu kita akan pergi kemana dan dalam rangka apa, dalam misi apa, kita sudah tahu semuanya dan ujung daripada keberadaan kita di tempat yang terpencil itu hanya sementara. Dengan Musa tidak tahu apa, Ibrahim tidak tahu, dia bisa yakin. Kenapa kita penuh keraguan? Harusnya kita tidak mempunyai keraguan. Kita harus punya iman yang sama. Tulisan Ellen G. White tentang Ibrahim ini dituliskan kepada kita, tujuannya adalah untuk kita meneladani ya kesetiaan orang-orang seperti Ibrahim. Kita juga pelajari kemarin dari murid-muridnya Yesus juga sama seperti Matius yang waktu dia dipanggil dia seorang bea cukai. Tapi ketika dia dipanggil dia tidak tawar-tawar. Murid-murid yang lain juga demikian. Tidak ada yang dikasih tahu tentang masa depannya seperti apa. Berbeda dengan kita, kita semua udah tahu bahwa ujung dari 40 hari itu nanti lambangnya seperti apa. Seperti apa kita berada nanti di dalam tempat yang terpencil tersebut. Kita sudah tahu semua. Kenapa kita punya ragu yang sedemikian besar? Ini dia. Ini yang jadi pengganjal kita adalah seperti yang tadi yang mengganjal Petrus. Yaitu apa? Tidak mengenali dirinya sendiri. Ya, ya boleh geser ya. Mari kita baca lebih lanjut. Apa yang telah dihadapkan kepada Ibrahim bukanlah satu ujian yang enteng. Bukan pula satu pengorbanan yang kecil yang dituntut daripadanya. Ada ikatan yang kuat yang mengikat Ibrahim kepada negerinya, keluarganya, dan rumah tangganya. Tapi ia tidak ragu-ragu untuk menurut kepada panggilan itu. Ia tidak mengemukakan pertanyaan tentang negeri perjanjian itu. Apakah tanahnya subur dan udaranya menyehatkan? Apakah keadaan sekelilingnya baik? Serta memberikan kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan. Tuhan telah berbicara dan hambanya harus mentaatinya. Baginya, tempat yang paling berbahagia di atas bumi ini adalah tempat di mana Allah tentukan bagi dirinya.
Jawaban seperti itu juga harus menjadi jawabannya kita. Kita tidak boleh punya ragu. Kita tidak boleh punya pertanyaan-pertanyaan. Apakah tanahnya subur? Apakah udaranya menyehatkan? Apakah keadaan sekelilingnya baik? Serta apakah bisa memberikan kesempatan saya untuk mengumpulkan kekayaan? Itu tidak boleh kita tanya. Tidak perlu. Ya. Kita harus berlaku seperti ini. Ya. Itu saya tampilkan untuk pelajaran Ibrahim ini. Ini adalah sebuah pembelajaran kritikan kepada kita yang terlalu banyak tawar-tawar. Kita terlalu banyak tawar-tawar. Setelah ini nanti kita akan melihat pelajaran lagi tentang Yohanes Pembaptis. Ada lagi nanti kita. Jalan yang penuh dengan penyangkalan diri, kesukaran, dan pengorbanan untuk merasakan kebutuhan akan pertolongan dan bergantung hanya kepadanya saja. Ini juga pelajaran yang penting ini saya tampilkan kepada saudara. Pelajaran tentang Ibrahim ini panjang sekali, tapi saya ambil beberapa untuk pembelajaran bagi kita. Ya. Boleh jadi mereka dituntut untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang akan mendatangkan kekayaan dan kehormatan. Untuk meninggalkan pergaulan yang menyenangkan dan menguntungkan dan berpisah dari keluarga. Untuk memasuki apa yang kelihatan hanya sebagai satu jalan yang penuh dengan penyangkalan diri, kesukaran, dan pengorbanan. Tuhan memberikan kepada mereka satu tugas untuk dilaksanakan. Kalau Nyonya White mengatakan mereka, itu artinya bukan lagi kepada Ibrahim. Tapi ini kepada contoh saingan daripada Ibrahim yang diperintahkan untuk keluar dari kota. Siapa mereka? Mereka adalah kita. Ya. Tuhan memberikan kepada mereka satu tugas untuk dilaksanakan. Mereka ya. Jadi bukan kepada Ibrahim lagi, kepada contoh saingan. Tapi satu kehidupan yang senang-senang dan pengaruh daripada sahabat serta keluarga akan menghalangi perkembangan tabiat yang amat dibutuhkan pelaksanaannya. Oh ya. Jadi kenapa saya kasih huruf yang besar? Karena kalau kita berada tetap di lingkungan kita, sahabat kita dan keluarga kita, itu semua katanya Nyonya apa? Menghalangi perkembangan tabiat yang amat dibutuhkan pelaksanaan. Jadi sama kayak Ibrahim, Tuhan itu khawatir kalau Ibrahim tetap di antara pergaulannya, di tempat masa dia kanak-kanak. Itu akan merusak pelatihan yang Tuhan akan berikan. Nah, demikian juga ini adalah contoh saingannya. Kalau kita tetap berada di tengah-tengah sahabat dan keluarga kita, katanya ini akan menghalangi perkembangan tabiat yang amat dibutuhkan pelaksanaan. Ia memanggil mereka keluar dari pengaruh-pengaruh serta pertolongan manusia. Nah, jadi Tuhan bawa dia ke tempat di mana manusia ini benar-benar membutuhkan Tuhan. Kalau kita masih di tengah-tengah manusia, maka kita akan meminta tolong ke tetangga kita, kepada saudara kita. Kalau di tempat yang terpencil seperti di padang gurun, di padang belantara seperti Musa, Yohanes Pembaptis, ya, sebagaimana Yesus sendiri mencontohkan 40 hari, ya dia di luar, dia berpisah dari seluruh manusia di sekitar. Jadi satu-satunya tempat untuk bergantung hanya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak menginginkan kita itu punya gantungan kepada orang lain atau bahkan kita membawa uang persediaan kita waktu kita pindah ke desa atau pindah ke tempat yang terpencil, kita bawa uang kita. Ya, kita masih punya perlindungan terhadap uang kita, tempat bergantung kita masih kepada uang kita. Tuhan nggak menginginkan itu kalau dari bacaan ini. Ya, kita ulangi itu. Tetapi satu-satunya kehidupan yang senang-senang dan pengaruh daripada sahabat serta keluarga akan menghalangi perkembangan tabiat yang amat dibutuhkan pelaksanaan. Ia memanggil mereka keluar dari pengaruh-pengaruh serta pertolongan manusia. Pengaruh-pengaruh serta pertolongan manusia. Dan memimpin mereka untuk merasakan kebutuhan akan pertolongan. Dan bergantung hanya kepadanya saja. Boleh digeser? Agar ia dapat menyatakan dirinya kepada mereka. Itu sengaja saya besarkan. Karena Tuhan itu pencemburu adanya. Tuhan tidak ingin umatnya punya ilah lain.
Tuhan tidak ingin umatnya itu mencari bantuan kepada pihak yang lain selain daripada dirinya. Maka itu Tuhan membawa mereka keluar supaya dia terlepas dari saudaranya, terlepas dari temannya, sahabat. Supaya dia cari bantuan apabila dapat kesulitan hanya kepada Tuhan. Demikian juga kita disuruh keluar adalah karena tujuannya itu. Jadi kalau tujuannya adalah supaya kita bergantung kepada Tuhan, maka segala hal yang membuat kita punya gantungan selain daripada Tuhan, otomatis Tuhan tidak menginginkannya kita bawa. Itu yang saya pernah sampaikan, bahwa mungkin kita mau jual rumah, mau jual harta, terus kita bawa itu harta kita untuk kita bertahan hidup sekian lama di tempat pengasingan kita. Itu pikiran manusia kita. Setelah kita baca Ibrahim ini, jadi kita lihat betapa beratnya pendidikan yang Tuhan siapkan. Ya, ia yang mau melakukan hal ini mempunyai iman Ibrahim dan bersama-sama dengan dia akan mengambil bagian dalam satu kemuliaan yang kekal yang berlimpah-limpah. Dan dengan mana sengsara yang ada sekarang ini tidak berarti apa-apa jika dibandingkan. Saudara-saudara, mungkin ini yang habis ya, Del. Lagi ya tentang godaan istrinya ya. Lah, geser, geser boleh? Coba digeser. Oh, kita baca dulu yang ini. Tetapi bagi penyembah Tuhan, satu bayangan-bayangan gelap kelihatan menutupi bukit-bukit kayu dan padang yang subur itu. Pada zaman itu, orang-orang Kanaan tinggal di tempat itu. Ibrahim telah tiba di tempat tujuan yang diharap-harapkan itu. Dan mendapatkan satu negeri yang dihuni oleh satu bangsa asing dan dipenuhi oleh penyembah berhala. Di dalam kebun-kebun didirikan mezbah-mezbah untuk dewa-dewa palsu. Dan korban manusia dipersembahkan di atas puncak-puncak bukit yang ada di sekelilingnya. Sekalipun ia bergantung kepada janji-janji ialah ilahi, bukanlah tanpa suatu firasat yang buruk di mana ia telah mendirikan tendanya. Jadi artinya Ibrahim juga punya firasat-firasat buruk. Yalah, boleh geser ke atas dulu yang sebelumnya deh. Ya, oke, berhenti. Ia yang mau melakukan hal ini, ya, yaitu harus menjadikan Tuhan satu-satunya tempat perlindungan, ya. Ia yang mau melakukan hal ini mempunyai iman Ibrahim dan bersama-sama dengan ia akan mengambil bahagian dalam satu kemuliaan yang kekal yang berlimpah. Dan dengan mana sengsara yang ada sekarang ini tidak berarti apa-apa jika dibandingkan. Saudara-saudara, artinya jalanan kita, lambang 40 hari kita, bukan perjalanan yang gembira. Ya, kita jangan mengira bahwa kita pindah ke desa atau pindah ke tempat yang terpencil, kita selesai dengan permasalahan kita. Ya, kita tinggal menyesuaikan diri saja, ternyata tidak. Kita nggak tahu ada drama-drama apa di dalam lambang 40 hari tersebut. Yang dikasih lihat dari pengalamannya Ibrahim ini, diberitahukan kepada kita bahwa ada sengsara yang harus dihadapi kita. Itu harus kita siap bertahan. Pelajaran-pelajaran ini diberikan adalah supaya kita siap bertahan. Bukan pelajaran-pelajaran ini diberikan kepada kita supaya siap kita untuk bersungut-sungut. Tuhan tidak merencanakan bacaan-bacaan ini untuk membuat kita bersungut-sungut. Tuhan mempersiapkan semua bacaan ini untuk mempersiapkan kita tahan, uji, mempersiapkan diri. Yalah, boleh geser deh. Lanjut. Tuh, sementara kesulitan demi kesulitan datang menimpanya selama kepercayaannya kelihatannya tak tergoncangkan, mereka merasa bahwa ada pengharapan. Mereka merasa pasti bahwa Allah adalah sahabat dan ia masih tetap memimpin. Saudara lihat, kata-kata mereka ini bukan Ibrahim. Artinya ini Nyonya Wet sudah langsung mengarahkan kepada contoh saingan. Artinya ini sudah memberikan gambaran nyata, ya. Saudara lihat, ini bukan kata-kata saya, ini Ellen G. White. Artinya lambang 40 hari kita sebuah perjalanan yang suram. Saudara, ya,
Saya mau menunjukkan kepada saudara, kenapa kok kita sekarang baru kebuka mata kita dari cerita Yohanes, ceritanya Ibrahim. Sekarang coba kita renungkan, kita mundur ke belakang kepada lambang-lambang kita. Coba lihat. Lambang 40 harinya Musa. Adakah perjalanan Musa di dalam 40 harinya Musa itu sebuah kegembiraan? Tidak. 40 harinya Musa dia jalani dengan sebuah kesulitan. 40 harinya murid-murid Yesus juga kita tidak dapatkan catatan, tapi yang jelas 40 harinya murid-muridnya Yesus adalah 40 hari dia berubah dari manusia yang lama. Artinya itu perjuangan. Ya. Jadi tidak ada yang mengatakan 40 hari itu tidak ada perjuangan. Jadi masa persiapan ini adalah suatu masa perjuangan. Musa harus meninggalkan karakter dirinya. Ya, Musa tidak bisa dipakai oleh Tuhan kalau dia tetap di dalam kerajaannya. Karakternya seorang anak raja yang otomatis orang yang diagung-agungkan, orang yang semua kata-katanya diiyakan, tidak ada orang yang bisa lebih tinggi dari seorang raja, ya itu harus dibuang semuanya dari dirinya. Musa. Dibutuhkan 40 tahun untuk membuang karakternya. Dibutuhkan domba, penggembalaan domba untuk menghilangkan manusia lama. Saya nggak tahu bentuk pendidikan apa yang Tuhan mau buat kepada diri saya dalam lambang 40 hari. Bayangkan itu 40 hari, 40 tahun. Kita cuma 40 hari. Lambangnya 40 hari buat kita. Kita tinggal cuma punya 1 tahun berapa, dua tahun berapa bulan. Ya, saya nggak tahu bentuk pelatihan yang seperti apa. Kalau tadi kepada Ibrahim dibilang Tuhan takut pelatihannya dirusak oleh lingkungannya, maka pelatihan yang kepada saya kira-kira seperti apa yang Tuhan siapkan. Kalau Ibrahim yang sudah sedemikian setia butuh pelatihan, bagaimana dengan diri saya yang penuh dengan pelanggaran hukum ini? Tuhan mau memberikan pelatihan yang seperti apa? Artinya itu sebuah pelatihan yang mengerikan. Yohanes Pembaptis juga menjalani 30 tahunnya dengan kondisinya. Kita bisa lihat setelah dia keluar dari kota, dari padang gurun, dia menjadi seseorang yang dikatakan orang gila. Seorang yang orang gila katanya orang-orang Farisi. Jadi bisa dibayangkan pendidikan kita dalam lambang 40 hari, 40 tahun, 30 tahun kita bukanlah sebuah perjalanan yang menggembira. Kita membutuhkan tempat pergantungan kita, yaitu hanya kepada Allah. Ya. Yang berikutnya ini, jadi artinya lambang-lambang 40 hari jangan kita anggap itu perjalanan yang ringan. Itu perjalanan yang berat. Ya. Perjalanan yang berat. Kenapa? Karena kita mau meninggalkan manusia kita yang lama. Kecintaan kita terhadap diri kita ini harus dibuang sebuang-buangnya. Tadi seperti Victor tadi pembukaan, di dalam pembukaan mengatakan kita harus seperti sebagaimana kader-kadernya teroris. Kader-kadernya teroris itu dibawa, diculik, dipisahkan dari keluarganya, disembunyikan, diasingkan dari lingkungannya, dicuci otaknya. Ya, saudara bisa lihat bagaimana mereka mencuci otaknya. Bisakah dia kembali lagi seperti manusia sedia kala? Sulit. Ya, artinya bentuk seperti pelatihan yang seperti itulah yang harus dilakukan kepada kita. Karena Tuhan mau mencuci otak kita. Manusia kita yang lama ini mau dibuang. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ya. Pelajaran yang berikutnya adalah pelajaran tentang berserah, sabar, dan iman. Bella, boleh terus, Del? Ya, yang di kemudian hari akan menahan penderitaan. Nah, Tuhan di dalam pimpinannya telah mendatangkan ujian ini kepada Ibrahim untuk mengajarkan kepadanya pelajaran-pelajaran tentang berserah, sabar, dan iman. Pelajaran-pelajaran harus dicatat demi keuntungan semua orang yang di kemudian hari dipanggil untuk menahan penderitaan. Jadi lihat, lambang 40 hari kita bukan sebuah kegembiraan. Ia mengizinkan penderitaan menimpa Ayub, tetapi ia tidak meninggalkannya. Ia membiarkan Yohanes yang kekasih dibuang ke Pulau Patmos. Tetapi Allah menemuinya di sana dan hayalnya dipenuhi dengan pemandangan-pemandangan yang dipenuhi dengan kemuliaan yang bak. Allah mengizinkan penggodaan menyerang umatnya agar oleh ketetapan hati serta penurutan mereka, mereka sendiri akan diperkaya secara rohani. Dan agar teladan hidup mereka
dapat menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Kesukaran-kesukaran yang menguji iman kita dengan hebatnya dan yang menjadikan seolah-olah Tuhan telah meninggalkan kita harus memimpin kita untuk datang lebih dekat kepada Kristus agar dapat kita meletakkan segala beban kita di kakinya dan mengalami damai yang akan diberikan kepada kita sebagai pengganti. Ini damai yang akan diberikan ini artinya sama seperti tadi bicara tentang Yesus itu kasih. Kasih hanya bagi orang yang bertobat, tapi Tuhan itu membawa pedang bagi orang yang tidak mau bertobat. Tidak ada satupun catatan Tuhan kasih kepada pelanggar hukum. Pada pelanggar hukum semuanya Tuhan kasih pedang. Allah senantiasa menguji umatnya di dalam dapur api penderitaan. Adalah dalam panasnya dapur api itu di mana kotoran dipisahkan dari emas murni, yaitu tabiat Kristen. Yesus mengamati ujian itu. Ia mengetahui apa yang diperlukan untuk menguji logam mulia, agar itu dapat memantulkan cahaya kasih. Adalah melalui penderitaan yang menguji bahwa Tuhan mendisiplinkan hamba-hambanya. Ia melihat bahwa beberapa orang mempunyai kuasa yang dapat digunakan untuk memajukan pekerjaan. Dan ia menempatkan orang itu dalam ujian. Di dalam pimpinannya ia membawa mereka ke keadaan-keadaan yang menguji tabiat mereka dan menyatakan cacat telah serta kelemahan-kelemahan yang tersembunyi dari pengetahuan mereka. Ia memberikan kepada mereka kesempatan untuk memperbaiki cacat celah ini agar melayakkan dia untuk bekerja dalam pelayanan kepadanya. Mereka dididik, dilatih, didisiplinkan, dipersiapkan untuk memenuhi maksud yang agung untuk mana kesanggupan itu telah diberikan kepada mereka. Apabila Tuhan memanggil mereka untuk bekerja, mereka siap sedia dan malaikat suci dapat bergabung dengan mereka di dalam tugas yang harus dilaksanakan di atas bumi. Yang dijelaskan kata-kata Ellen G. White adalah mereka. Kalau ini kata-kata mereka jelas, ini bukan kepada Ibrahim. Ibrahim hanya sarananya Tuhan untuk menjelaskan penugasan kepada calon-calon 104. Saudara lihat, bacaan ini semakin memperlihatkan, mempertegas kepada kita bahwa pendidikan 40 hari kita bukan pendidikan yang ringan, bukan pendidikan yang sederhana, pendidikan yang membutuhkan kesetiaan keimanan, ketahanan mental, dan ketergantungan kita hanya kepada satu-satunya. Bacaan ini memperlihatkan demikian. Kita mungkin tidak terlihat di dalam ceritanya 40 harinya Musa. 40 tahunnya Musa. Kita tidak lihat petunjuk atau nasihat seperti ini diberikan kepada kita di dalam lambang 30 tahunnya Yohanes Pembaptis. 40 harinya murid-murid Yesus. Kita nggak dapatkan. Hanya dari Ibrahim lah kita lihat petunjuk nasihat-nasihat untuk siap sedia terhadap penderitaan. Artinya pendidikan 40 hari kita adalah sebuah perjalanan yang mengerikan. Kita harus siap. Ya. Saudara-saudara, siap saudara untuk menghadapi pendidikan kita? Jadi ini bukan pendidikan yang ringan. Dan kita harus jalanin karena seorang Ibrahim aja dia harus jalanin, dia yang sudah setia aja harus jalanin. Masa kita yang kondisinya kayak kita sekarang, kita tidak mau berpisah dari dunia. Kita mau tetap berada di tengah-tengah orang-orang dunia. Kita tidak mau pergi dari saudara-saudara kita. Mungkinkah kita bisa menang? Kalau Tuhan tadi aja khawatir dengan Ibrahim, apakah Tuhan tidak lebih khawatir dengan kita yang kondisinya kayak begini? Apakah Tuhan lebih mengetahui saudara daripada Tuhan? Petunjuk-petunjuk ini diberikan karena Tuhan lebih mengenal kita daripada diri kita. Jangan sampai pengalamannya, jangan sampai pengalamannya si Petrus yang tidak mengenal dirinya sendiri itu masih terbawa kepada diri kita. Kita harus mengenal diri kita sendiri. Jangan sampai kita menawar-nawar karena alasannya kita lebih mengenal diri kita. Kita tidak mengenal diri kita. Kalahannya Petrus adalah karena dia tidak mengenal dirinya. Ya. Yang berikutnya tidak ada penyimpangan dari kejujuran yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ini adalah cerita tentang waktu Ibrahim itu keluar dari Mesir, ya, istrinya mau diambil sama orang
orang apa itu? Orang Mesir. Waktu si Ibrahim keluar dari Ur Kasdim, ya sempat dia tinggal di Mesir. Ibrahim takut istrinya mau diambil. Ini saya ambil ini, saya tidak hilangkan ini. Apa alasannya? Alasannya saya mau menunjukkan kepada saudara, dalam perjalanan kita sisa 40 hari, itu tidak ada alasan-alasan demi kebaikan. Jadi berbuat kesalahan untuk kebaikan. Itu tidak ada suatu pemaafan bagi Tuhan. Mari kita baca bawah. Tapi hal menyembunyikan hubungan mereka yang sebenarnya adalah merupakan suatu penipuan. Tidak ada penyimpangan dari kejujuran yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi lihat artinya apa? Dalam lambang 40 hari kita itu hasil akhirnya harus benar-benar kita bersih. Ya, benar-benar kita tidak lagi menjadi manusia kita yang lama, yang punya akal bulus, yang punya pikiran-pikiran hanya yang penting baik. Tidak ada. Ya. Niat-niat baik itu pun juga tetap dianggap sesuatu penyimpangan. Ya. Seperti yang kita baca dari ceritanya Israel, apa sih Ibrahim dan Sarai. Tidak ada suatu pemaafan. Oke, kira-kira demikian dari pengalamannya Ibrahim. Dela, boleh lanjut, Del? Jadi saudara, pengalaman Ibrahim memperlihatkan bahwa perjalanan kita, lambang 40 hari kita, perjalanan yang suram. Jalanan yang benar-benar kita harus bergantung kepada Tuhan. Itu bukan perjalanan yang ringan. Nah, sekarang kita coba lihat kepada pengalamannya Elia. Ya, saya memang menampilkan contoh-contoh. Kenapa? Karena mungkin ada yang bertanya, kalau kita sudah belajar dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dipersiapkan sama Tuhan. Musa dipersiapkan sama Tuhan. Ya, murid-muridnya Yesus sudah dipersiapkan semua sama Tuhan. Bagaimana dengan Elia? Karena kita adalah contoh saingan dari Elia. Adakah seorang Elia yang dicontoh saingankan dengan kita juga melakukan pelatihan selama 40 lambang-lambang pendidikan persiapan 40 hari atau 30 tahun atau 40 tahun? Adakah Elia juga melakukan hal yang sama? Marilah kita pelajari pengalaman hidupnya Elia. Mari kita ikut. Ya, kondisi Elia yang hidupnya berbeda dengan orang-orang lain pada umumnya. Mari kita lihat. Di sebelah timur Sungai Yordan, di celah-celah pegunungan Gilead, hiduplah seorang pada zaman Raja Ahab. Seorang yang setia dan selalu berdoa, yang bekerja dengan tidak gentar khusus untuk mengamat-amati tersebarnya kemurtatan yang begitu cepat di Israel. Tinggal jauh sekali dari kota yang ramai, serta tidak menjabat suatu kedudukan yang tinggi dalam kehidupannya. Namun Elia orang Tisbe menerjunkan dirinya ke dalam tugasnya dengan penuh keyakinan terhadap maksud Allah yang akan meratakan jalan yang terbentang di hadapannya dan yang akan memberikan kemajuan yang limpah kepadanya. Perkataan yang beriman dan berkuasa ada pada bibirnya dan seluruh hidupnya telah dibaktikan kepada pekerjaan pembaharuan. Suaranya lah yang berseru-seru di padang belantara untuk mencela dosa dan untuk menekan kembali lurus arus pasangnya jahatan. Dan ketika ia muncul pada orang banyak sebagai orang yang akan memperbaiki dosa, kabarannya laksana minyak Gilead bagi jiwa-jiwa yang sakit, dosa dari semua orang yang ingin disembuh. Saudara, sudah saudara lihat, inilah pengalaman hidupnya seorang Elia. Adakah saudara lihat Elia dipersiapkan dengan pendidikan 40 tahun, 30 tahun, atau 40 hari? Kalau lambang-lambang yang lainnya pakai pelatihan, sedangkan siapa? Elia tidak ada
pelatihan. Elia tidak disuruh keluar dari kotanya. Kenapa Elia tidak disuruh keluar dari kotanya? Ya, mari kita baca catatan yang saya buat. Membaca kutipan di atas terlihat Elia berbeda dengan contoh-contoh umat Allah lainnya yang menjadi contoh bagi contoh saingan pendidikan persiapan 40 tahun, 40 hari, 30 atau 300. Kesemuanya mereka memerlukan pendidikan persiapan dahulu sebelum diberikan penugasan. Sementara Elia tidak. Kenapa demikian? Jawabannya adalah seperti Musa. Kehidupan sebelum menjalani pendidikan 40 tahunnya, ia adalah anak raja, calon tunggal Firaun dengan pendidikan dunia. Sehingga untuk dapat melaksanakan tugas penting membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ia harus menempuh pendidikan menghilangkan manusia lamanya di padang belantara. Demikian pula bangsa Israel perlu pendidikan 40 tahun untuk mendapatkan 2 orang Yusak dan Kaleb yang layak memasuki tanah Kanaan. Demikian pula seperti Ibrahim harus keluar dari kota Ur Kasdim dan Lot pun demikian harus dibawa keluar dari kota Sodom dan Gomora dan lain-lainnya juga sama. Tapi Elia jelas-jelas berbeda karena seperti telah dikatakan dalam kutipan tersebut di atas, ia tidak tinggal di kota. Dia tidak tinggal di kota Ur Kasdim. Dia tidak tinggal di kota di kerajaan Firaun. Ya, dia tidak tinggal sama seperti Yohanes Pembaptis yang masih di tengah-tengah lingkungannya. Ya, tadi kita udah baca, tetapi jelas katanya apa? Yaitu Elia tinggal di celah-celah pegunungan Gilead, jauh sekali dari kota yang ramai, serta tidak menjabat suatu kedudukan yang tinggi dalam kehidupannya. Jadi masih pendidikan yang seperti apa lagi yang Tuhan perlukan untuk seorang Elia? Bukankah misinya orang-orang itu dibawa keluar dari kota, dijauhkan dari keramaian, dipisahkan dari keluarganya, supaya dia benar-benar bergantung kepada Tuhan? Jelas-jelas Elia sudah mewujudkan semua harapannya Tuhan. Ya, kenapa tadi kita dibawa keluar dari kota Sodom dan Gomora? Kenapa juga Ibrahim suruh keluar dari Ur Kasdim? Kenapa Musa disuruh keluar? Kenapa Israel perlu dibuat putar-putar? Itu adalah supaya mereka terpisah dari semua pengaruh-pengaruh. Dan Elia dari sejak lahir dia sudah berada di tempat yang jauh dari kota yang ramai, serta tidak menjabat suatu kedudukan yang tinggi dalam kehidupan. Inilah bawah udah nggak ada lagi nggak? Oh, kita coba ke kutipannya. Ada kutipan yang aku belum kutip tadi. Coba deh. Seluruh hidupnya coba ada kata-kata itu. Nah, ini nih. Dan seluruh hidupnya telah dibaktikan kepada pekerjaan pembaharuan. Itu coba deh, dihitamkan deh. Dan seluruh hidupnya, yalah, sorot itu deh. Dan seluruh hidupnya, itu loh deh, empat, empat baris dari bawah, 5 baris dari bawah. Dan seluruh hidupnya telah dibaktikan kepada pekerjaan pembaharuan. Loh ya. Jadi kenapa Elia tidak perlu pendidikan 40 tahun, 40 hari, 30 tahun, 300 tahun seperti Henokh? Jawabannya karena dia seluruh hidupnya telah dibaktikan kepada pekerjaan pembangunan dan reformasi. Kan lambang kita bicara 40 hari dari murid-murid Yesus adalah pembangunan moral. Atau dengan kata lain kacamata pekabaran tongkat sekarang adalah pembangunan dan reformasi. Jadi artinya dalam seluruh kehidupannya Elia, hidupnya telah dibaktikan untuk pembangunan dan reformasi. Kalau seluruh hidupnya sudah dibentuk dengan pembangunan dan reformasi, Tuhan mau kasih pelatihan apa lagi? Jadi kira-kira seperti itulah kenapa lambang Elia tidak ada pelatihan. Dan alangkah sedihnya
Mungkin bisa katakan, oh kalau gitu kita nggak usah pelatihan, kita ikutin aja lambang Elia. Evaluasi diri saudara sendiri. Apakah saudara seperti Elia hidupnya, seperti Ibrahim? Kalau Ibrahim saja dia harus keluar dari kota Ur-Kasdim, saudara juga tidak mempunyai karakter kayak Elia, maka saudara mau tidak mau harus rendah hati melaksanakan semua tuntutan Ellen G. White dan Victor. Jangan tawar-tawar. Nah, tawar-tawar itulah yang membuat Anda tidak layak masuk di dalam pendidikan 40 hari. Tadi Victor bacakan di dalam pendahuluan, menunda-nunda. Ketika perlahan-lahan menunda-nunda terus, nanti lama-lama kebenaran meninggalkan saudara. Sehingga saudara tidak lagi mampu untuk mengerti kebenaran-kebenaran kiriman sorga. Oke? Kira-kira demikian dari cerita Elia. Yang berikutnya adalah cerita dari, ini semua adalah penegasan kepada perlunya kita pendidikan 40 hari. Jadi saya memperlihatkan kepada saudara betapa Tuhan itu konsisten menyuruh kita untuk meninggalkan kehidupan kita yang sehari-hari. Jadi nggak ada alasan untuk kita menolak-nolak. Saya kurang tahu apakah penggalian seperti ini dilakukan juga di teman-teman kita di Waco Texas atau di Advent. Saya nggak tahu. Ya, tapi yang jelas dari pembelajaran kita bisa lihat Tuhan bukakan semuanya yang seperti sekarang ini, yang dahulu belum pernah kita pahami seperti sejauh ini. Sekarang dibukakan semua karena apa? Karena kita hidup lebih mendekati waktu kelepasan. Di mana untuk kelepasan ini dibutuhkan sebuah perubahan yang secara dramatis dari diri kita. Perubahan yang secara dramatis dan signifikan dari diri kita itu hanya bisa dihasilkan dari pendidikan lambang 4. Inilah yang kita gali dari lambang 2 hari tersebut. Sekarang kita coba lihat pengalaman Yohanes. Ya. Kita coba lihat saja 5 menit. Nanti kita akan lanjut lagi 2 minggu. Ya. Kita lihat pengalaman Yohanes merasa kecewa karena hasil kerjanya. Gambaran calon 144.000 juga akan mengalami kekecewaan yang sama, yaitu seakan-akan Tuhan tidak hadir. Tadi kita udah baca dari Yohanes dari Ibrahim, ya. Tadi kita baca ada kata-kata bahwa seakan-akan Tuhan tidak hadir. Jadi kepada kita pun calon 144.000 dikasih contoh dari Ibrahim, dikasih contoh dari pengalaman Yohanes. Ya, Yohanes Pembaptis, bahwa Tuhan juga nanti akan di dalam pengalaman perjalanan 40 hari kita akan mengalami sebuah keadaan di mana seakan-akan Tuhan itu tidak hadir dalam kehidupan kita. Mari kita baca sama-sama. Sepertinya juga murid-murid juru selamat, Yohanes Pembaptis tidak memahami sifat kerajaan Kristus itu. Ia mengharapkan bahwa Yesus akan mengambil tahta Daud. Dan bila waktu itu lalu dan juru selamat tidak menunjukkan kekuasaan sebagai raja, Yohanes menjadi bimbang dan susah hatinya tuh. Ya. Ini Yohanes jadi bimbang dan susah hatinya. Bagi nabi yang hidup di padang belantara ini, segala perkara ini merupakan suatu rahasia yang melampaui pengertiannya. Sering ia mendapat bisikan si jahat yang menyiksa jiwanya dan bayangan ketakutan yang luar biasa menumbuhi jiwanya. Ya. Coba saudara bawa alam berpikir saudara kepada Yohanes yang mau dipenjara. Bukan yang mau dipenjara, yang sudah dipenjara. Yang sebentar lagi mau dipenggal lehernya. Ya, saudara bisa lihat orang yang dibaptis dan orang yang dipersiapkan jalannya sama sekali tidak hadir kepada Yohanes. Mengunjungi di penjara pun tidak. Ya, membela pun tidak. Ya,
kita harus juga nanti mempunyai pengalaman yang seperti Yohanes. Yohanes mengalami kekecewaan yang sangat pahit karena hasil pekerjaannya. Itu karena hasil pekerjaannya. Yohanes merasa sedih melihat bahwa karena mengasihi dia, maka murid-muridnya memelihara sikap tidak percaya kepada Yesus. Bagaimana mau percaya orang Yohanes, orang yang dipanuti sama murid-muridnya, tidak dihargai sama Yesus. Yesus adalah orang yang dipersiapkan jalan sama Yohanes. Setelah Yohanes mengalami penderitaan di bawah penjara, ke dalam dimasukkan ke dalam penjara dan dinyatakan mau dipenggal lehernya, tidak ada pembelaan sama sekali daripada Yesus. Jadi nggak heran kalau murid-muridnya tidak ada yang percaya kepada Yesus. Dan Yohanes di sini sedih. Darah geser, Dela geser ya. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini jawabannya Yesus. Ya, jadi ketika maka sepanjang hari itu murid-murid Yesus hanya menyaksikan dan mendengar. Akhirnya Yesus memanggil mereka dan menyuruh mereka pergi dan mengatakan kepada Yohanes apa yang mereka telah saksikan. Dan ia tambahkan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara yang di dalam kurung itu, jawaban ini adalah jawaban atas pertanyaan Yohanes melalui murid-muridnya yang bimbang mempertanyakan apakah ia Mesias tersebut ataukah masih perlu lagi ya menunggu kembali kehadiran Mesias yang lain. Ya. Jadi keraguannya Yohanes Pembaptis itu Yohanes tanyakan kepada muridnya, tolong sampaikan kepada Yesus. Dan Yesus sempat menunda. Kalau saudara ikuti ceritanya, Yesus itu kayak menghindar dari murid-muridnya Yohanes. Akhirnya Yesus memberikan jawaban kepada murid. Yaitu jawabannya apa? Sampaikan kepada Yohanes apa yang kamu telah saksikan. Jadi murid-muridnya itu melihat Yesus menyembuhkan, Yesus memberikan orang, membangkitkan orang timpang dan segala macam, orang buta, ya, mencelekkan semua orang segala macam. Jadi disaksikan oleh murid-muridnya. Dan ia tambahkan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, kata-kata ini harus saudara renung. Ya, kenapa? Karena kita akan menjadi orang juga yang harus ingat kata-kata ini. Karena kita akan menjadi orang yang akan menghadapi kekecewaan. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak. Jadi berbahagia orang yang tidak kecewa, ya, walaupun dia menghadapi kesusahan seberat Yohanes Pembaptis. Kita diingatkan untuk juga sama berbahagia untuk tidak kecewa dan tidak menolak. Jadi kalau kamu bertahan tidak kecewa dan tidak bersungut-sungut, kata-katanya Yesus ini berlaku bagi kamu sebagaimana Tuhan berikan kepada Yohanes Pembaptis. Ya, kita baca yang paling terakhir ini untuk kita lanjut 2 minggu lagi. Murid-murid membawa berita itu dan dari ini telah cukup. Yohanes teringat akan nubuatan mengenai Mesias. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saudara coba lihat. Kata-kata yang Tuhan telah berikan jawaban kepada murid-muridnya ini bagi Yohanes sudah cukup kan. Sehingga Yohanes telah percaya bahwa inilah Yesus. Kekecewaan, kebimbangannya Yohanes sudah dijawab. Tapi ada kata-kata yang menyedihkan, saudara. Ini cuma 2 menit saya menyampaikan. Saudara amati dari kata-kata sebelum Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Ya, dia bilang apa? Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara. Coba ini curhatan hatinya seorang Yohanes Pembaptis. Dia bilang, Tuhan telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan di dalam penjara. Ini kata-kata curahan hatinya Yohanes Pembaptis ini benar-benar
menyentuh sekali menurut saya. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis ditugaskan untuk memberitahukan kehadirannya Yesus adalah membebaskan orang dari belenggu penjara. Kenyataannya Yohanes Pembaptis masuk ke dalam penjara. Dan dia ketika di dalam penjara, bahkan dia mau dibunuh dan sudah dibunuh, Tuhan sama sekali tidak melepaskan dia. Sebagaimana khotbah Yohanes Pembaptis yang disampaikan kepada orang-orang untuk mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Betapa bertolak belakangnya khotbahnya Yohanes dengan pengalaman dirinya sendiri. Bagaimana orang mau percaya kepada Yesus? Ya, sedangkan Yohanes sendiri yang membawakan pekabaran kelepasan dari penjara, itu Yesus tidak berikan kelepasan kepada Yohanes Pembaptis. Bagaimana orang mau percaya kepada Yesus? Ini sebuah ujian berat bagi orang-orang di zaman tersebut untuk mau percaya kepada Yesus. Saudara lihat, di ujian seberat ini juga harus Anda hadapi. Karena saudara calon-calon 144.000. Contoh saingan dari Yohanes Pembaptis. Kesusahan seakan-akan Tuhan itu tidak ada di depan. Yalah, mungkin geser sedikit ya. Habis ya. Oke, penyangkalan diri salah satu dari ciri-ciri Yohanes Pembaptis. Alangkah anehnya prinsipnya. Ini nanti akan kita bahas 2 minggu. Oke, sampai di sini dulu. Mari kita tutup sahabat. Biar saya yang memimpin doanya.